Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga kondisi dalam keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi rematik tulang ya. Jadi seperti kita ketahui, penyakit rematik tulang itu adalah penyakit yang biasa menyerang pada bagian sendi ya. Jadi sendi-sendi atau tulang-tulang yang kategorinya autoimun. Area-area persendian kita itu ya. Jadi terjadi peradangan dan itu mengakibatkan rasa nyeri yang hebat ya. Nah, oleh karena itu, ini biasanya juga faktornya juga dikarenakan faktor usia juga. Terus kebanyakan yang mengalami ini kebanyakan nih adalah wanita ya. Usia 40 sampai kurang lebih 60. Nah, terus juga mempunyai mungkin ada riwayat keturunan, faktor genetik ya. Nah, itu juga terus juga obesitas itu juga mempengaruhi faktor-faktor rematik tulang ini. Terus juga misalkan terpapar mungkin seperti asbes, silika, nah gitu. Tapi itu hanya beberapa faktor yang menyebabkan rematik. Nah, penyebab pastinya sampai sekarang ini masih banyak yang belum diketahui. Untuk mengatasinya kita bisa mengatasi dengan cara pijat refleksi, yaitu menekan titik-titik saraf yang ada yang berkaitan dengan rasa sakit yang terjadi di area-area sendi tersebut. Oke, kita langsung aja. Ya, jadi sebelum kita melakukan pemijatan, saya seperti di video-video sebelumnya biasa melakukan peregangan atau stretching ya. Yaitu dimana di sini kan ada otot ligamennya ya, begini melebar begini. Kita renggangkan atau kita lemaskan agar nantinya pada saat melakukan pemijatan refleksi itu yang kita harapkan adalah tercapainya hasil maksimal, yaitu banyaknya kotoran yang keluar dari sistem kotoran-kotoran yang menyumbat di daerah sel-sel darahnya itu juga bisa terbuang ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lakukan stretching itu seperti ini kurang lebih ya. Kita lemaskan, bila mana juga ada penebalan atau kapalan itu juga kita lakukan ya. Nah, bila mana sudah, maka kita balurkan ini dengan hand body lotion agar ini menjadi lebih lembab dan juga nanti pada saat pemijatan tidak terjadi lecet di kulitnya, baik yang ada di bawah maupun yang di atas. Nah, lamanya ini kurang lebih 2,5 menit ya teman-teman ya. Ya, 2,5 menit. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan sama seperti di video saya, kita langsung ke teknik pemijatan, tapi sebelumnya sudah dibalurkan hand body lotion, minyak urut atau minyak kelapa atau minyak olive oil, mana aja ya boleh ya. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, untuk menentukan memulai pijat refleksi itu saya selalu memulai dengan 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 organ inilah yang nanti akan berperan sangat besar menurut saya dan berdasarkan pengetahuan yang saya punya dalam mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyumbat di pembuluh darah kita. Nah, di sini biasanya terbuangnya itu melalui kebanyakan lewat air seni ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja kita tentukan titik ginjalnya seperti di video saya sebelumnya. Untuk menentukan kita raba di sini ya, sisi sini ya. Maka kita ketemu ada tulang di sini. Nah, kita sejajarkan ya. Terus kita balik begini teman-teman. Nah, kemudian tentukan ginjal ya. Nah, ini antara telunjuk dengan jari tengah. Dia ini sejajar di sini teman-teman. Nah, kurang lebih ginjal adanya di sini teman-teman ya. Nah, ini ginjal. Nah, setelah kita tentukan ginjal, maka kita tentukan titik saluran kencing. Saluran kencing itu adanya di depan, ini ada tulang ya. Kalau kita lihat tulang di sini, nah ini 1 jari di depannya. Nah, kalau saya gampangnya begini aja nih. Tuh, gini. 1, 2. Nah, ini sejajar ya. Antara jempol dengan telunjuk ya. Nah, ini di sini. Nah, ini gini, terus ini ke sini. Nah, ya. Ini di belakang persis 1 jari. Di belakang ini. Pas 1 jari di tulang ini ya, pas turun begini. Nah, ini 1 jari.
tapi antara kulit atas dengan kulit telapak. Oke, ini sejajar dengan ini ya. 1, 2, 3. Oke, nah kita lakukan pertama kali pijatannya seperti ini teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman ya. Bisa juga seperti ini, kita totok begini. Atau kalau teman-teman masih belum kuat untuk memijatnya jarinya, kita gunakan tongkat, alat bantu tongkat kayu untuk memijatnya ya. Nah misalkan kita mau memijat ginjal. Nah ginjal ini fungsinya adalah, yang paling besar adalah untuk menyaring darah kotor ya. Ya itu yang paling fungsi utamanya dia ya. Nah kita pijat, sebelum dipijat ini lakukan kasih hand body ya, kasih hand body atau minyak urut agar ini tidak lecet. Nah kita tekan di sini ya, lakukan tekanannya itu 1 sampai 2 kilo. Untuk mengetahuinya silakan tekan aja timbangan, jadi teman-teman bisa mengetahui mempunyai feeling ya, tekanan 1 kilo berapa bagaimana, tekanan 1-2 kilo bagaimana. Dan lakukan pijatannya ini stabil dan konstan di satu titik ini aja, jangan kemana-mana lari-lari ya. Nah kemudian lamanya berapa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, yang paling efektif itu 5-10 menit ya. 5-10 menit kurang lebih, ini konstan aja 1-2 kilo, gunakan hand body lotion ya. Nah setelah itu kita pijat lagi saluran kencing. Nah ini untuk mengeluarkan racun-racun ya. Terus juga ini kandung kencing juga untuk mengeluarkan dan membantu fungsi prostat ya, atau fungsi rahim kalau misalkan perempuan. Nah ini 3 titik ini adalah hal yang pertama harus kita pijat ya. Setelah itu kita beralih ke daerah kepala ya. Nah daerah kepala ini, karena kepala ini adalah pusat saraf atau pusat organ yang mengatur segala aktivitas atau segala hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah yang pertama itu di bagian kelenjar bawah otak. Nah ini adanya posisinya di sini teman-teman ya. Nah kelenjar bawah otak ini dia mengendalikan, fungsinya adalah mengendalikan kinerja semua organ yang ada di dalam tubuh, terutama organ-organ yang ada di dalam tubuh dan yang berkaitan dengan sistem metabolisme. Yang mana metabolisme itu pengaturannya oleh kelenjar tiroid ya. Terus juga dia mempertahankan dorongan untuk daya tahan seks. Terus juga mengatasi folio atau kelumpuhan yang berkaitan juga dengan tulang. Terus juga lemah sawat, mengatasi lemah sawat, impotensi. Dan yang penting juga adalah kelenjar bawah otak ini adalah mengatur sel dan pertumbuhan. Nah juga dia mengatur kendali jantung dan mengatur kelenjar reproduksi untuk melakukan regenerasi sel ya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali nih kelenjar bawah otak ini. Nah kemudian yang setelah dari kelenjar bawah otak ini, kita pijat yang namanya kelenjar paratiroid teman-teman ya. Nah kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar yang mengatur sistem kalsium yang ada di darah maupun di tulang. Jadi ini kalau orang yang kena rematik tulang ini, nah pijat ini agak keras ya, agak keras, kurang lebih 1-2 kilo lah kurang lebih ya. Tekanannya ya agak keras, nggak apa-apa. Nah dia zat kapur yang ada di dalam tubuh kita ini dia ngatur dia nih. Nah sendi-sendi itu biasanya ada zat kapur yang menempel di sendi-sendi. Jadi makanya pada saat pagi hari itu kadang-kadang kita suka sulit digerakkan sendi-sendinya ya. Nah ini yang mengatur ini supaya itu bagus, supaya kembali normal lagi, ini adalah salah satunya adalah kelenjar paratiroid ya. Nah setelah kelenjar paratiroid, maka kita beralih ke lambung teman-teman. Nah ini untuk mengatasi asam lambung. Nah ini di sini posisinya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah ini lambung ya. Nah untuk perlu diketahui teman-teman, bila mana titik refleksi ini ada kotorannya, dia akan terasa seperti di dalamnya itu ada butiran-butiran pasir atau benjolan-benjolan kecil. Dan itu pada saat dipijat itu ya, itu terasa ya. Nah pada saat dipijat untuk diluruhkan atau dihancurkan, itu akan terasa nyeri bagi orang yang
dipijat. Nah, untuk mengetahui titik-titik refleksi, saya sudah menyertakan juga untuk teman-teman gambar-gambar area-area titik refleksi untuk dipelajari. Itu bisa ada di link deskripsi ya, jadi teman-teman bisa download ya nanti ya. Nah, ini setelah lambung ini, jangan lupa setiap pemijatan titiknya itu selalu gunakan hand body lotion, tekanannya 1-2 kilo, durasinya 5-10 menit. Nah, setelah itu fungsi berikutnya adalah yang harus kita pijat adalah pankreas dan usus 12 jari. Nah, ini posisinya hampir sejajar dengan ginjal ya. Nah, dia ini organnya ini agak bertumpuk nih di sini nih. Gitu. Jadi dia agak bertumpuk begini nih posisinya nih. Tuh gitu ya. Nah, biasanya saya selalu pijat langsung dua-duanya. Nah, usus 12 jari ini atau duodenum biasanya berfungsi untuk mengatasi, menetralisir asam lambung ya. Nah, yang berlebihan yang ada di lambung. Terus juga dia membuang angin yang ada di dalam lambung agar bisa keluar, mungkin keluarnya sebagai kentut ya. Terus juga pankreas, fungsi utamanya adalah memproduksi insulin, merubah gula ya yang ada di dalam tubuh kita menjadi tenaga. Terus juga memproduksi satu zat enzim pencernaan yang berguna untuk mengatasi sakit mah. Nah, jadi kalau orang yang sakit mah itu biasanya kaitannya tuh dengan pankreasnya juga terganggu tuh. Ya. Dan ini juga enzim ini berfungsi untuk mempermudah penyerapan makanan. Setelah dari kelenjar pankreas dan usus 12 jari, itu yang harus kita pijat adalah kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang mengatur, salah satunya fungsinya itu ada di sini teman-teman. Jadi dia kalau dia di organnya itu nempel di atas ginjal ya biasanya ya. Disebut juga kelenjar anak ginjal biasanya. Nah, ini selalu gunakan pada saat memijat, seperti saya ulangin terus, gunakan hand body agar tidak lecet ya atau minyak. Terus juga tekanannya 1-2 kilo, kemudian durasinya 5-10 menit. Nah, kelenjar adrenal ini salah satu fungsinya adalah sebagai pelumas atau untuk oli jantung ya, pelumas otot-otot jantung untuk pergerakan jantung dan juga organ-organ yang lain. Dan juga fungsi utamanya adalah mengatur tekanan darah kita. Stimulasi gula ya, menstimulasi gula yang diperlukan oleh liver. Juga menambah produksi hormon seksual ya. Nah, ini fungsinya sangat penting sekali karena dia mengatur tekanan darah kita ya. Nah, setelah ini yang harus kita pijat adalah juga daerah yang berkaitan dengan dengan sendi-sendi. Nah, saraf-saraf sendi itu biasanya ya, kaitannya tuh ada di tulang punggung ya. Tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga tulang yang ada di yang di tulang belakang kita. Nah, itu. Nah, jadi yang kita pencet pertama kali adalah tulang leher, teman-teman. Nah, ini tulang leher nih adanya di sini, teman-teman ya. Nah, ini di sini. Jadi di antara sendi pertama, sendi kedua, nah ini ada tulang leher di sini. Nah, ini kita pencet, dia mengatasi kekakuan yang ada di daerah leher ya. Nah, kemudian juga tulang punggung, teman-teman. Nah, ini udah setelah sendi pertama, tulang yang biasanya ada tulang yang di sini nih nongol nih ya. Nah, ini di sini teman-teman. Ya. Ini tulang punggung, teman-teman ya. Kemudian ada juga tulang pinggang dan tulang kelangkang ya. Ini tulang pinggang kurang lebih di sini. Nah, ini setelah ada tulang yang nongol, ini dia menurun begini. Nah, ini adalah tulang kelangkang, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar deskripsi yang saya sudah saya berikan di link deskripsi ya. Nah, ini harus kita pijat agak keras, teman-teman, di sini nih. Kita pijat begini dari bawah ke atas, ya, tulang punggung. Nah, ini tulang pinggangnya ya. Di sini.
Nah, terus juga tulang di sini, tulang apa? Tulang kelangkang ya. Dari sini ke sini nih, teman-teman. Ini tulang pinggangnya begini nih. Ya, panjang ya tulang pinggang ya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian yang harus kita pijat juga adalah tulang tungging yang berkaitan dengan tulang ekor. Nah, ini adanya di sini, teman-teman. Ada di sebelah sisi dalam dan juga ada di sebelah sisi luar sini, teman-teman. Ya, sisi pertama di sini ya, teman-teman ya, tulang tungging ya. Nah, ini ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini tulang tungging di sini nih, teman-teman nih. Jadi kalau kita pencet di sini ini ada daging, nah ini mentok, nah ini tulang. Ada tulang, nah ini tulangnya, ini tulang tungging di daerah sini nih, teman-teman. Dipijat aja dari bawah ke atas atau dari begini, boleh kita putar begini ya. Nah, ada yang bertanya kadang-kadang kalau misalkan pijatannya nggak sampai 5 menit gimana Pak? Oh ya boleh aja, nggak apa-apa. Boleh di bawah 5 menit, 2 menit, 3 menit boleh, nggak ada masalah. Cuman berdasarkan pengalaman saya, untuk efektifnya, untuk agar bisa cepat sembuh atau maksimal hasilnya, yaitu kita lakukan selama 5-10 menit. Nah, ini tulang tungging kedua di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita pijat di sini, teman-teman ya. Nah, oke, ini adalah tulang tungging ya. Nah, kemudian yang kita pijat adalah tulang belikat. Adanya di sini, teman-teman nih. Jadi kalau misalkan ini di bawah, ini ada cekungan nih yang di sini nih. Nah, ini daerah lutut ya. Nah, ini kita pijat juga daerah lututnya. Ya. Nah, ini belikat di sini, teman-teman ya. Nah, dia belikat ini daerah sini, teman-teman. Dia biasanya begini nih. Nah, kita pijat aja langsung begini ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Nah, untuk yang dari daerah lutut juga kita pijat, kita putar begini aja. Pijatnya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak kuat, kita gunakan tongkat ya. Tapi selalu gunakan hand body lotion, tekanan 1-2 kilo, durasi 5-10 menit. Ya. Setelah selesai yang berkaitan dengan tulang yang ada di belakang tubuh kita, maka kita ke sistem pembuangan, yaitu lewat kelenjar getah bening. Yang mana kelenjar getah bening ini adalah fungsinya membawa kotoran-kotoran yang ada di darah, dan juga secara bersamaan dia mengambil atau menyerap hal-hal yang baik ke dalam darah untuk dialirkan ke organ-organ ya. Jadi bila mana ada penyumbatan terhadap kelenjar getah bening, biasanya itu nanti akan timbul yang namanya benjolan atau tumor ya. Nah, yang pertama ini di sini, teman-teman, antar kelenjar getah bening bagian dada. Nah, jadi antara tulang jempol dengan tulang telunjuk ini, dia membentuk satu kayak, kalau ini ada pertemuan dari sini dan ini ke sini. Jadi seperti ini kurang lebih, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita pencet ya. Kelenjar getah bening bagian dada, dia mengatasi infeksi bila mana terjadi peradangan-peradangan, terus juga mengatasi bila mana ada bakteri, virus. Nah, ini tugasnya salah satu dari kelenjar getah bening ya. Nah, kemudian kelenjar getah bening yang kedua, pada saat kita begini, nah ini ada mata kaki. Nah, di sini mata kaki, nah di depannya mata kaki ya. Nah, ini ada kelenjar getah bening bagian perut, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman ya. Nah, ini kelenjar getah bening bagian perut. Kemudian di bagian tengah ini ya, ini adalah kelenjar getah bening bagian dada. Bagian atas, sorry, maaf. Nah, kemudian ada juga di depan mata kaki. Nah, ini mata kaki di depannya. Kalau kita raba nih ada yang kayak gendut ya, biasanya urat, ada ototnya di sini. Nah, itu di daerahnya situ. Nah, ini kelenjar getah bening bagian atas juga ya, teman-teman ya. Jadi 4 kelenjar getah bening, dada, perut, atas, dan atas juga ya. Nah, itu harus kita pencet semuanya. Jadi selalu gunakan hand body lotion sebelum kita memijat, titik-titiknya, kemudian 1-2 kilo, dan kemudian durasinya 5-10 menit. Nah, oke, teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat mengatasi penyakit rematik tulang ya. Nah, kenapa saya cuma bikin hanya di kaki kiri? Karena untuk yang kaki kanan sama, teman-teman ya.
sama, titik pijatnya sama semuanya. Kenapa saya bikin yang di kiri doang? Karena untuk memperpendek durasi videonya. Nah, setelah dipijat, teman-teman biasakan minum air hangat kurang lebih 1 sampai 2 gelas atau air teh manis hangat ya, untuk mengembalikan tenaga, untuk terus juga mempercepat sirkulasi pengeluaran kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita setelah dipijat. Nah, biasanya reaksinya adalah setelah dipijat refleksi itu, bila mana lewat air seni, pengeluarannya itu air seninya tuh biasanya agak berbau. Nah, kemudian juga dia agak keruh air seninya, kemudian agak berwarna agak lebih kecoklatan daripada biasanya atau kuning pekat ya. Nah, bila mana lewat BAB, tinjanya itu biasanya lebih lengket daripada biasanya dan juga mungkin agak berlendir. Nah, itu berarti kotorannya itu banyak keluar juga lewat BAB. Nah, bila mana itu pengeluarannya lewat keringat, maka biasanya di kulit kita timbul ruam ya, ruam yang atau timbul luka-luka kecil-kecil. Nah, itu bila mana kotorannya keluarnya lewat kelenjar keringat. Nah, bila mana habis dipijat juga mengalami yang namanya suhunya naik atau suhu badan naik. Nah, itu normal, biasanya hanya berlangsung 3 sampai 4 jam saja, dan itu normal teman-teman, karena sistem kelenjar kita baru dipijat ya. Nah, kemudian selain dipijat refleksi ini, saya juga menyarankan teman-teman untuk meminum ramuan-ramuan yang bisa mempercepat dan membantu kesembuhan penyakit rematik tulang ini ya. Seperti teman-teman bisa ambil beberapa herbal, misalkan 3 herbal yang nanti akan saya sebutkan, kurang lebih 20 mg, terus kemudian direbus sebanyak airnya tuh 3 gelas ya, dijadikan 2 gelas, minum hangat-hangat atau sudah dingin ya. Nah, itu bahan-bahannya itu kurang seperti kayak lengkuas ya, itunya ya, umbinya ya atau rimpangnya ya, terus saga manis daunnya, ki urat daunnya, jahe ya. Nah, itu rimpangnya diambil, sintok kulitnya. Untuk mengetahui nama-nama herbal tersebut silakan searching di Google aja ya teman-teman ya. Terus juga hindari juga untuk orang-orang yang mengalami rematik tulang ini makanan-makanan yang terbuat dari emping atau belinjo ya. Terus juga jengkol atau buah-buahan yang kategorinya tuh buahnya tuh kulitnya tebel. Juga mengurangi makan atau minum-minuman yang dingin atau es ya. Nah, itu adalah 3 hal selain pijat refleksi, terus juga minum ramuannya, terus juga menghindari pantangannya. Nah, bila mana hal ini dilakukan, insya Allah teman-teman cepat didapat kesembuhannya. Kesembuhan tetap dari Allah, kita bisa hanya berikhtiar di sini ya. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share. Dan juga bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya langsung bisa respon. Atau teman-teman bisa bertanya ke WA saya langsung. Bisa lihat di deskripsi mengenai channel saya ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.